hormat, puji syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan jikalau di pagi hari ini di suasana yang cerah, dan hamba-Mu juga percaya tidak hanya cerah tapi juga membawa keceriaan di dalam hati dan jiwa kami. Mereka jemaat Tuhan yang pagi ini berkumpul di ruangan ini, di rumah-Mu ini, untuk boleh mengalami kuasa Tuhan, untuk boleh mengalami sukacita Tuhan. Manakala ibadah ini berlangsung, kami percaya bahwa roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terlebih ketika firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, kami pun sangat percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang menenangkan kami, yang boleh kami nikmati sebagai bagian berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, mohon kuasa dan perkenanan yang daripada Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan ini dibagikan, ketika firman Tuhan ini diperdengarkan, setiap mereka yang mendengarkan mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru, dan damai sejahtera yang baru yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyembunyikan diri di bawah kaki salib Kristus, supaya jangan ada kemuliaan Tuhan yang tercuri. Tuhan mampukan hamba-Mu, Tuhan layakkan hamba-Mu. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan kuasai hati, pikiran, dan telinga kami, mata kami, untuk benar-benar terfokus ke dalam firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pas 14 hari di bulan Januari tahun 2024. Bagaimana? Sudah bokek? Sudah ngeluh? Sudah pusing? Apa biasa wae Pak gitu? Piye? Biasa wae? Kaya sing wingi-wingi? Sudah mulai punya rencana? Sudah mulai punya angan-angan kira-kira 2024 mau apa? Kemarin di Pura Eklesia saya sampaikan tentang tujuan hidup. Saya sampaikan bahwa setiap orang hidup itu harus punya tujuan gitu. Sedikitnya kurang lebih nyerempet-nyerempet dengan apa yang saya sampaikan di ibadah doa sebelumnya di sini. Termasuk setidak-tidaknya di tahun 2024 harus punya goal, harus punya tujuan. Apa tujuan hidupmu? Gitu. Goalmu apa di tahun 2024? Saya katakan tidak usah muluk-muluk, yang sederhana saja. Tidak usah punya goal yang dalam 1 tahun ini Pak saya harus mengumpulkan uang 1 atau 2 miliar rupiah lah Pak minimal gitu. Ya monggo kalau mampu. Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan kemampuan satu, dan yang kedua tidak sesuai dengan keperluan, nyuwun sewu, itu namanya muluk-muluk. Kemampuan mungkin mampu, tapi keperluan untuk apa? Yes, pokoknya ngumpul Pak, itu nggak perlu-perlu banget gitu. Yang sederhana tetapi mengenal. 1
Saya mau Pak dalam 1 tahun ini Pak, dimulai setahun ini Pak, dalam 1 hari saya 20 jam berdoa kepada Tuhan Pak, setiap hari Pak. Ya monggo kalau mampu. Tapi 20 jam dari 24 jam ini petang jam ini tinggal bubuk, urung makme, urung kerja, lah terus apa merah kerja gitu kan. Itu muluk-muluk. Setia saja dulu dalam perkara-perkara kecil. Yang selama ini sebelum makan tidak berdoa, mulailah rajin berdoa dulu sebelum makan. Ada yang mau makan sok lali, orang berdoa kadung nyokot iwak pitik tempong tahu pupu, kadung saca ketan lho lali ro berdoa. Meh dilepeh kok emane mantak kunyah isih lagi berdoa. Kadang ro dikunyah ceritane kene berarti berdoa gitu. Gak usah muluk-muluk, dimulai dari kecil aja dulu, mulai setia dulu sebelum makan. Saya mau rajin berdoa Pak. Yang sebelum tidur, setelah bangun tidur belum berdoa, sok lali, sok kalah karo ngantuk. Ya loh? Mulailah dari situ dulu. Saya sebelum tidur harus rajin berdoa dulu Pak. Ora usah muluk-muluk. Mungkin yang selama ini sebelum tidur malah ditonton TV, orang nonton TV. Gitu? Ayo toh berdoa sih, lek meh tidur terus bengi gitu. Sik toh jek nonton sinetron gitu. Ujung-ujungnya bablas ditonton. Lali rak doa. Atau berdoa amin sesuk. Isu. Mulailah dari perkara-perkara kecil dulu, yang penting punya goal, punya tujuan. Termasuk tujuan pekerjaan, tujuan keperluan, apakah itu rumah, mobil, motor, atau apapun juga. Milikilah goal sebagai manusia yang diberi Tuhan, yang diciptakan Tuhan itu mulia. Memiliki akal budi pikiran yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Jangan ngalir begitu saja. Alah Pak, angel Pak. Pemenang ingin jari ini ono ramalan mau ada apa pandemi lagi Pak, mau ada bencana alam Pak, ramalan. Bukankah setiap tahun selalu seperti itu? Bencana akan selalu ada, penyakit akan terus ada. Sebab itu saya mengangkat satu tema pada bulan ini yang walaupun sayang sekali saya hanya menyampaikan 2 kali dalam satu bulan ini. Maksud saya dalam bulan ini saya cuma menyampaikan 2 kali karena besok minggu saya harus tukar mimbar. Mengawali dengan berani. Tahun ini harus kita awali dengan berani. Walau mulai banyak berdatangan, banyak bermunculan, apa namanya, tiba-tiba menjadi paranormal, tiba-tiba menjadi indigo. Saya melihat tahun ini akan ada kecelakaan pesawat. Setiap tahun perasaan selalu ada gitu loh. Gak usah buat ramal. Namanya kecelakaan setiap tahun pasti ada. Apakah itu kecelakaan pesawat, kereta, mobil, truk atau apapun. Namanya manusia terus bergerak menggunakan transportasi. Kemungkinan kecelakaan pasti akan ada. Lebih dongo elek Pak. Sing elek justru sing ramal kuwi padha karo dongakne elek. Manusia dibayang-bayangi ketakutan. Itu yang terjadi biasanya di awal tahun. Sebab itu saya mengangkat satu tema pada bulan ini, mengawali dengan berani. Namun sebelum saya melanjutkan khotbah pada bagian ini, marilah kita buka terlebih dahulu kitab Mazmur nomor 91 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 11. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Ampun. Saya bacakan aja, silakan disimak. Walau 1000 rebah, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan
tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Lalu lagunya begini. Walau 1000 rebah di sisiku, terus kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab apa? Sebab Yesus sertaku. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah yang akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita takutkan? Ayat ini mematahkan berbagai macam ramalan. Ayat ini mematahkan berbagai macam dugaan-dugaan, pikiran prasangka negatif yang seringkali menakut-nakuti hidup kita manakala kita berpikir, manakala kita merencanakan segala sesuatu. Yen meh nglamar kerja nglamar wae, sing penting wani dhisik. Yen meh nikah wae, sing penting niat dhisik karo sambil nyelengi niat tok ra nek duwite piye, Pak? Duit yen ra duwe niat, kejadian atau tidak? Duwe niat tapi ra duwe duit, kejadian atau tidak? Hah? Wong lek wis niat Mbah kok mbuh piye carane nyelengi, suatu saat pasti akan duwe. Yang penting niatnya saya wani dhisik. Nah, yang menjadi problem adalah duwe niat, duwe duit, nek ora duwe pasangan. Nah, kuwi problem. Kasihan deh lu. Jomblo sih. Repot gitu. Saya sudah niat menikah, Pak. Niat saya terwujudkan, aku nyelengi, Pak. Siap nikah, Pak. Lah pasangan wis duwe. Urung, Pak. Ya wis, repot kan. Masalah apa? Saya penting wani sik. Wah kan gitu. Lah pasangannya piye, Pak? Doa. Niat sudah punya, tinggal buat proposal sama Tuhan. Nah, kan ngono. Berani saja dulu untuk memulai gitu. Mau memulai mencoba usaha, Pak. Paketan sepi, Pak. Saya berpikir untuk mencoba usaha saja, Pak. Meh ngelamar ya umur wis tuwa ya, Pak Bayu. Mencoba usaha, Pak. Yus wani saya penting. Masalahnya bukan wani gak wani, Pak. Apa modalnya ra ono, Pak. Nah, yang penting wani sih. Wong lek wis wani, wong lek wis niat, dongone karo Tuhan saya kenceng. Maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 91 tadi menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak menyerah, untuk kita tidak pernah takut apapun yang menjadi tantangan di hadapan kita. Mau diramal model apapun, mau dikutuki model apapun, kita tidak akan menyerah. Kita akan tetap berani melangkah untuk memulai hidup yang baru, yang lebih baik, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Karena hal seperti itu, pikiran-pikiran negatif, ramalan-ramalan dan sebagainya, kalau tidak disikapi dengan bijak, ditambah jenengan percaya, ya itu yang akhirnya membuat jenengan tidak akan pernah berani memulai. Lemeh memulai usaha, jangan datang ngunimbah. Kecuali ngunimbah reto karo batuk, jaluk donga. Boleh. Aja ngunimbah. Mbah celuk mbah jeblo umure sak barakane sekian. Mbah sekian. Nyuwun petunjuk, Mbah. Kula kinten-kinten. Kula pase kerjane napa niki badhe buka usaha bingung, Mbah. Duwe modal ning bingung, Mbah. Terus sekian jawab apa? Kamu tidak cocok kerja di air, cocoknya kerja di api, no ya. Ingat tak? Bocah saiki rak ngerti kan iklan gue? Ketik rek spasi ramal zaman dulu adalah kamu tidak cocok kerja di air, cocoknya kerja di api. Jadi apa? Obong sampah. Jadi apa? Oh, bakal kembang api.
Atau kamu tidak cocok kerja di tanah, cocoknya kerja di air, tadi apa? Pikiran dewi. Tidak usah kayak gitu tuh. Justru akan membuat segala sesuatu menjadi mudah, menjadi berat. Kalau kita hidup mempercayakan kepada hal yang seperti itu, menyerahkan diri kepada ketakutan-ketakutan itu. Sebab itu penting bagi kita, anak-anak Allah, untuk memiliki keberanian, memulai, melangkah, dan merencanakan segala sesuatu. Demi apa? Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk kemajuan, untuk menjadi lebih baik. Baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar, dan bahkan juga pastinya untuk kehidupan kita bergereja. Kudu wani memulai. Kembang Arum harus berani memulai. Doakan dalam waktu dekat ini, saya belum nemu tanggalnya yang pas. Doakan dalam waktu dekat ini, perancang pasti akan rapat membuat program. Ayo mulai berani membuat satu program, 2 program, dimulai dari hal yang kecil. Sempat saya singgung di mana kemarin? Jam doa kalau nggak salah. Juga jam doa kemarin. Harus inovatif. Harus menambah satu gerakan minimal. Apa? Misalkan nambah persekutuan. Apa? Pasutri, persekutuan pasutrinya dihidupkan lagi, atau persekutuan lansianya dihidupkan lagi. Apa misalkan punya target apa tahun ini? Tahun ini Pak, dalam bentuk fisik misalkan, bisa apa? Tandon, kayak tandon Pak. Itu program bertahun-tahun belum realisasi Pak. Wani aja dulu, niat saja dulu. Dan terus solusinya apa? Proposal Pak. Ojo sini-sini proposal. Kurang niat lagi. Solusinya apa? Setiap keluarga nyelengi Pak. Wah, itu loh baru niat tenang. Gitu. Plus kalau ada proposal baru oke. Nah, itu masih tidak apa-apa gitu. Kalau hanya mengandalkan proposal, ya nanti bapakmu yang ada di proposal sana yang akan memenuhi. Tapi bapakmu yang di surga ya tentu. Lah saya diandalnya proposal loh. Keberanian untuk memulai harus kita miliki, apapun itu programnya, apapun itu goalnya, baik secara pribadi, keluarga. Keluarga juga harus, apa goal apa yang Anda ingin capai tahun ini, harus berani memulai dari sekarang. Karir pun sama saja. Tetapi saya mau katakan, wani ojo asal wani. Jangan asal berani. Keberanianmu harus berdasar. Keberanianmu harus beralasan. Ojo syukur wani. Gitu? Semua harus memiliki dasar dan harus dilakukan dengan bijak. Jadi harus bagaimana? Yang pertama saya mencatat, setiap kita harus berani mengawali segala sesuatu. Setiap kita harus berani melangkah selama kita benar. Beranilah karena benar. Usul apapun. Setelah rapat perancang pasti ada rapat musyawarah gereja. Usul apapun boleh. Wani usul ojo disimpen. Gobar gue tekan omah grundel. Jangan. Ya toh, lek grundel duduk tanggung jawabku sudah. Berani usul lah, aku mau usul gak penak. Ya beranilah usul. Tapi kan usulku ini terlalu gede, Pak. Wani aja dulu. Yang penting berdasar. Berdasar kepada apa? Kebenaran. Setiap kita harus berani. Berani karena benar. Bukan dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang pertama. Amsal 28 ayatnya yang pertama. Ampun. Firman Tuhan berkata demikian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik lari walaupun apa?
Walaupun ada sing nguber, lari, ngapa? Wedi sak karepe dhewe, Pak. Tapi orang yang benar, dia nyantai saja. Dia aman-aman saja, dia nyaman-nyaman saja. Karena apa? Benar. Maka beranilah karena benar. Karena setiap orang yang salah, orang yang apa-apa melayu dewi. Kenapa? Dikejar oleh rasa salah. Tetapi orang yang benar, apapun tantangannya, apapun rintangannya, diterabas. Ya toh? Walaupun banyak yang menentang, selama dia yakin bahwa dia itu benar, nggak usah takut. Orang fasik lari karena salah, orang benar santai saja karena dia merasa aman oleh karena kebenarannya. Nah, orang yang salah atau orang yang tidak benar hatinya itu pasti akan diliputi ketakutan. Makanya dia selalu lari. Contoh, ada yang pernah bohong? Ada yang pernah bohong angkat tangan? Yang pernah bohong angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tok. Sak gereja 6 tok sing tau bohong. Ya puji Tuhan. Ora apa-apa. Puji Tuhan. Berarti wong Kembang Arum jujur kabeh. Wah, bareng aku ngomong ngono ana sing amin. Kalau orang lagi bohong ditanyai, kira-kira plegak pleguk napa mboten? Iki duduk kondangan. Ya, orang kalau bohong itu kalau ditanya jawabnya terbata-bata, plegak pleguk, au, muter bae ora jelas. Engko lek wis kepepet ujung-ujungnya apa? Ada 2 kemungkinan orang kalau bohong terus kepepet. 1, nesu. DS yang salah, dia yang marah. Wong nesu kuwi berarti salah biasane. Tapi wong lek ra salah nyantai. Aku mau mbok tuduh apa, aku mau mbok lokne kaya apa, nyantai, aku ra salah kok. Silakan saja buktikan. Santai. Mau mbok laporkan, mau mbok apa, silakan. Tapi kalau marah, sudah pasti dia melakukan. Marah. Yang kedua, wong lek salah biasane lek wis kepepet biasane apa? Emosi. Nyatek balik, Pak. Emosi kan marah tadi, Pak. Nyatek balik. Tahu nyatek balik. Ya tidak ada nuduh, mencari-cari kesalahan orang lain. Biasane salah. Pak Eko kemarin rusak jenengan apa nih? Ibot. Aku ndak, padahal baru ditibak nih karo Pak Eko. Loh, tapi kemarin yang terakhir main jenengan Pak Eko. Loh, saya ndak Pak. Pak Julius itu mungkin. Loh, kemarin kan Pak Julius. Nah, salah kuwi. Nyatek balik. Atau bahasa kerennya sekarang playing victim. Tahu playing victim, Mbah Kong, Mbah Ti? Apa bahasa playing victim? Aku yang mau terok-terok tok kok. Atine apa ya mbuh. Merasa yang paling disalahi. Merasa yang paling teraniaya. Itu playing victim namanya. Supaya apa? Berharap dia dikasih belas kasihan. Aku ngene gara-gara dituduh kae lho. Padahal memang pelaku nih. Tiba-tiba Pak Eko mutung, gara-gara aku tuduh rusak nih lho. Jidal ra salah ra bakal mutung. Itu namanya playing victim namanya. Orang lek salah melayu. Yuki mutung. Lari supaya tidak dipersalahkan karena dia tahu sadar bahwa dia sebenarnya salah. Salah malah marah ya. Itu namanya bukan pemberani, namanya sok berani. Apa? Iya pengecut. Pengecut ya sok wani ki mau.
Oh, jare wani-wani nantang-nantang ning malah. Sudahlah. Setiap kita harus berani karena benar. Beranilah karena benar, bukan merasa benar. Bukan juga memaksa harus benar. Artinya bahwa kebenaran itu berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun tahu apa resikonya. Beranilah berbicara, menyampaikan kebenaran karena Anda tahu bahwa itu benar. Bukan berdasarkan asumsi pribadi bahwa menurutku itu benar. Walaupun pada akhirnya merasa, oh iya sebenarnya salah. Tapi kudu benar. Nah itu salah. Itu bukan berani, ning ngeyel. Bedakan antara berani dengan ngeyel. Ngeyel ya apa bahasa Semarangnya? Lek bahasa Belanda ini kan bergudul. Bergudul. Ini bahasa Belanda. Lah kok jenengan tahu bahasa Belanda? Beranilah karena benar, bukan merasa benar, apalagi memaksa harus benar. Seorang yang bernama Daniel tanpa bayu. Oh iya, Daniel yang dimasukkan di gua singa. Ketika orang-orang sekitarnya harus patuh pada aturan raja, makan daging, minum anggur dan sebagainya, Daniel berani menolak. Karena dia tahu prinsip kebenaran, saya tidak boleh memakan ini, meminum ini. Dia berani menyampaikan ini kehendak Allah, walaupun dia harus dihukum dimasukkan ke gua. Dia tahu resikonya akan terhukum, tetapi dia berani menyampaikan itu karena dia tahu bahwa ini benar. Kok salah? Ini benar yang kulakukan, ini benar, ini atas perintah Allah. Ada banyak tokoh Alkitab yang dituliskan, diceritakan karena keberaniannya. Elia dan Ahab. Dia berani mengatakan kepada Raja Ahab, kowe salah karena kowe nyembah berhala. Ngeyel Ahabnya, ora aku sing bener, kowe sing salah. Lihat aja nanti selama beberapa bulan nggak akan ada udan, garing ring, dan benar terjadi. Sudah gitu Elia dipanggil lagi. Tahu apa yang Ahab katakan? Ki mesti goro-goro kowe. Lo tetep orang rumah salah lo. Elia berani mengatakan bahwa Ahab salah karena dia tahu ini berdasar kebenaran. Berarti boleh Pak saya ngomong, Pak Yulius salah? Boleh kalau dasarmu benar. Tapi kalau dasarmu mencari-cari kesalahan, tak jamin pasti melayu dhisik. Karena apa? Dasarnya ora benar. Gitu. Berarti boleh Pak saya mengatakan Pak Bayu salah? Boleh, tapi dasarmu harus benar. Ojo golek-golek salah Pak Bayu. Karena kalau cuma golek-golek salah Pak Bayu, tak jamin pasti jenengan melayu. Karena apa? Karena apa? Salah. Oke. Beranilah karena. Nah, yang kedua, beranilah karena Tuhan dan janji-janjinya. Urip kuwi kudu wani, melangkah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dan janji-janji Tuhan adalah milik kita. Amin. Beranilah melangkah, beranilah berbuat sesuatu, beranilah mengawali tahun ini karena kita punya Tuhan dan kita percaya akan janji Tuhan. Buka Yesua pasal 1 ayat 9. Yesua pasal 1 ayat 9. Yang sudah ketemu silahkan dibacakan. Enggak, 1, 2. Bukankah telah kuperintahkan padamu
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Salah satu janji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab apa? Sebab aku Allah menyertai engkau apa? Kemanapun engkau. Salah satu janji Allah yang membuat Yosua berani menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel, yang membuat Yosua wani ngomong di antara 10 pengintai, dia berani ngomong, ora popo, kita pasti bisa menang. Di saat 8 orang ngomong, kono wonge gede-gede ya dhewe kalah, mesti mundur wae lah. Tapi Yosua dengan berani berkata, dengan apa adanya, dengan kejujurannya, ora popo, kita tetap maju. Karena apa? Janji Allah mengatakan, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab itu kuatkanlah dan teguhkanlah. Ini cuma salah satu. Jangan takut karena kita punya Tuhan. Jangan takut karena kita memegang janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Ini salah satunya. Yang sering kali tak singgung apa? Dari Mazmur. Apa masih ingat? Sebab kalaupun engkau jatuh, engkau tidak akan sampai. 2. Apa meneh? Wah, ora cukup go waktune tak sebut nek kabeh. Itu Matius 28 ayat yang terakhir. Setelah amanat agung, Yesus katakan apa? Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman loh. Akhir zaman loh penyertaannya. Maka dari itu jangan pernah takut. Wes ayo wani, gas. Apapun itu, selama benar. Yang pertama tadi, dan selama kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Selama kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dunia bisa kacau, entah karena politik, entah karena perang, entah karena apapun juga. Peramal terserah meh ngomong apa wae. Meh ngeramal 2024 kiamat kayak 2024 wabah kayak. Nyatanya dari tahun 2012 jarene kiamat, ndira kiamat-kiamat. Apa? Nyi Amat. Bojone Ki Amat. Nyi Amat itu. Gitu. Enggak usah takut. Terserah peramal mau ngomong apa, dukun, pesulap atau apapun itu bentuknya, terserah mereka mau melakukan apa. Terserah. Atau terserah orang lain itu, apakah itu saudara, apakah itu tetangga, terserah mereka mau mengutuki Anda, mereka mau mendungakan jelek. Basa apa kuwi? Mau mendoakan jelek, terserah. Atau mereka memelebeli, atau mereka menghakimi, gak bakal sukses awakmu karo anak-anakmu, terserah. Gak usah takut. Jadi perawan tua awakmu, terserah mau ngomong apa. Gak usah takut. Berani, karena kita punya Tuhan, karena kita memegang janji Tuhan. Sampai kepada akhir. Pala tapi sesok piye ra usah wedi. Ada satu lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, gitu. Namun hatiku tetap terus dhewe nggo ndek omah. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, sesok gelap Pak, ra ngerti apa-apa, wes percaya wae karo janji Tuhan. Anda pernah tahu ilustrasi? Terakhir menutup. Pernah tahu ilustrasi tentang orang tua buta dan panti jompo? Pernah dengar? Suatu hari ada seorang kakek yang diantar anaknya ke panti jompo. Siapa di sini yang cita-citanya menjadi tua di panti jompo? Angkat tangan. Ada? Sapa solek tua pengennya nek panti jompo? Ada? Ora enek. Ndak mau. Kenapa? Enak karo anak-anak toh. Seorang kakek tua ini diantar oleh anaknya ke sebuah panti jompo.
Pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Tapi ya sudahlah, kakek itu jalani saja. Dan kebetulan kakek itu buta. Diantar ke panti jompo, dan sesampainya di gerbang panti jompo, dia dijemput oleh petugas panti jompo. Nggak ada orang yang mau berakhir menjadi tua dan mati di panti jompo. Wis benelah aku miskin, yang penting aku mati bersama dengan anak-anakku, mati ditunggoni keluargaku. Bukan di panti jompo, panti asuhan, panti jompo, panti asuhan itu anak yatim piatu, panti jompo. Tentu adalah tugas para pegawai sana untuk menenangkan, karena tidak, ya tadi saya katakan bahwa tidak ada orang yang mau ada di panti jompo. Pasti itu pergumulan yang berat, pergumulan yang sulit karena merasa terbuang dari keluarga. Makanya petugas itu juga menenangkan, sama dia tugasnya menenangkan si kakek ini yang kebetulan buta. Dia katakan sama kakek itu, "Mbah, pun betul saya khawatir jenengan sare ngriki, wah kamare enak mbah pokoknya. Tenan ngarepe kamar kuwi to ana kolam, ana gerujukane apa gerujukan? Grojokan air mancure, iwak iki iwak apa iwak ya jenisnya aku lak ngerti. Iwak hias lah, ora ora iwak paus ya gitu. Iwak paus lek medeni nek ngarepe kamar ya. Itu ana iwake apik-apik, Mbah, kolame apik, apa tandurane aglonema kabeh ngono. Pokok apik di sawah gitu. Terus to Mbah golek buka cendela buri iki wis langsung sawah los ijo ngono, Mbah. Dan lagi Mbah di kamar itu catnya itu apa cat sing apik warna apa? Warna krem. Wih, pokok seger, Mbah. Wisis silir. Adem kamare. Ono AC-ne, ya toh, cete apik, apa namanya, terus kasurnya, sprayne apik, gambare apik, Mbah. Pokok wis jenengan seweneng kok. Sprayne gambar pemandangan. Jenengan wis tau mesti seneng. Apa yang Mbah itu jawab? Oh ya, apik tenan. Oh ya, apik tenan gitu. Lalu apa jawab si pegawai itu? Loh, Mbah, jenengan pripun to, Mbah? Lah ini kan belum sampai kamar, kok jenengan wis iso jawab apik tenan iki lho. Kita belum sampai kamar, Mbah, baru menuju kamar. Jawab kakek itu, apa bedane aku teko rak teko padha aku ra iso ndeloke. Aku wis teko kamar tetep ra iso ndelok. Aku urung teko kamar tetep ra iso ndelok, wong aku memang buta. Jadi apa bedanya? Lah terus Mbah kok iso ngomong ngono? Loh, kan aku ngomong berdasarkan aku percaya karo apa sing mbok critakne. Aku ra iso ndelok, dadi aku percaya karo omonganmu, karo ceritamu. Apa maknanya? Hidup itu terkadang seperti kakek buta ini loh. Kita nggak ngerti apapun, buta sama sekali tentang besok itu akan terjadi. Jangankan besok, habis ini loh mau apa nggak ngerti. Jenengan mau punya rencana, mau arisan keluarga kayak layeh-layeh kayak meresek-resek oma kayak atau apapun, itu rencana jenengan. Tapi apa yang terjadi nanti jenengan tidak ya kok wong buta toh. Tapi satu hal yang pasti, kita punya janji Allah untuk kita percayai. Perkataan Tuhan yang ya dan amin berdasarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Jadi walaupun besok kita tidak tahu apa yang terjadi, kita percaya kepada janji Allah. Podo koyok simbah yang percaya omongane pegawai panti jompo. Percaya saja kepada Tuhan. Sementara pegawai panti jompo itu mungkin hanya ngedem-ngedem hati nih baik. Artinya apa? Bisa saja omongannya jeblok kamare rupane abang ora krem, bae ora ngerti, orang buta. Ya toh? Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Orang panti jompo itu mungkin bisa salah. Bisa saja untuk ngedem-ngedem hati nih baik, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan ya dan
yang nggak pernah firman Tuhan ini adalah benar tanpa salah. Ora mungkin ngapusi, ora mungkin cuma nggo ngedem-ngedem mati. Sebab itu jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk merencanakan sesuatu. Pak, aku wis tuwa, Pak, meh duwe rencana apa? Ora usah muluk-muluk. Emang elek wong tuwa ora entuk duwe goal, ora entuk duwe rencana. Waktu jam doa sempat saya tanyakan, goalnya Pak Repto itu sederhana, bisa mencapai, salah satunya ya tahun ini bisa mencapai pernikahan emas di bulan apa Mbak Gong? April. Tak promo nih saiki lho pisan. Cita-citane Mbah Gong bisa mencapai pernikahan emas di bulan April, salah satunya. Sederhana kan? Jadi walaupun usia berapapun bisa punya goal, boleh punya rencana. Maka yang saya katakan Mbah Gong, kalau jenengan punya rencana itu wani melangkah. Piye carane? Jaga kesehatanmu. Gitu, olahraga, makanannya sehat, minimal lagu gak usah tak ajari Mbah Gong, wis mesti ngerti. Itu salah satu upaya untuk mencapai kepada goal. Setiap kita bisa, boleh dan harus punya goal, apapun itu. Gak peduli usia, gak peduli gender, gak peduli profesi, gak peduli apapun juga, harus punya goal. Dan jangan takut. Jangan takut untuk melangkah. Beranilah karena benar, beranilah karena kita punya Tuhan, dan janji Tuhan itu milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa hidup memang tidak akan pernah mudah. Hidup memang tidak akan seperti yang kami mau. Hidup memang benar-benar seperti orang buta yang tidak tahu esok akan terjadi apa, hari ini akan terjadi apa. Namun yang kami tahu, yang kami percaya, yang kami yakini, ada Tuhan yang menyertai kami bahkan sampai kepada akhir zaman. Sebab itu mampukan kami untuk mulai berani melangkah, mulai berani berkomitmen, dimulai dari hal yang paling sederhana. Mungkin itu berdoa setiap hari, mendekatkan waktu lagi bersama dengan Tuhan setiap hari, atau hal-hal lain. Mampukan kami untuk melangkah lebih maju, lebih bertumbuh, lebih berkembang di tahun ini, baik secara pribadi maupun keluarga kami, dan terlebih untuk gereja-Mu ini. Mampukan kami, berikan kami keberanian untuk membuktikan betapa luar biasanya Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati segala sesuatunya, menyempurnakan segala sesuatunya. Ampuni dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Engkau yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.